6 bentuk rasa cemburu yang bikin pasangan terganggu. Memang, banyak orang yang percaya bahwa cemburu itu tanda cinta. Tanpa adanya rasa cemburu, bisa jadi perasaanmu kepada pasangan hanyalah semu belaka. Dengan kata lain, cemburu adalah emosi alami dan sering muncul dalam hubungan. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, cemburu juga bisa menjadi sumber konflik dan membuat pasangan merasa tidak nyaman. Begini 6 bentuk rasa cemburu yang bisa mengganggu pasangan. Yang pertama, cemburu berlebihan yang tidak beralasan. Siapa sih yang tidak risih jika selalu dicemburui secara berlebihan dan tidak beralasan? Tentu ini bisa jadi masalah utama dalam hubungan. Biasanya ini terjadi ketika kamu merasa cemburu terhadap pasangan tanpa adanya bukti konkret atau alasan yang jelas. Cemburu yang tidak beralasan seperti ini bisa membuat pasangan merasa terkekang dan kurang percaya diri dalam menjalani hubungan, serta menyebabkan ketegangan dan konflik yang tidak perlu. Untuk mengatasinya, kamu perlu membicarakan perasaanmu dan biarkan pasanganmu memberikan jaminan dan mengklarifikasi situasi yang sebenarnya untuk menghilangkan keraguan dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar di antara kalian. Yang kedua, cemburu pada masa lalu atau mantan pasangan. Tidak hanya itu, cemburu yang fokus pada masa lalu atau mantan pasangan juga bisa mengganggu hubungan. Kamu mungkin merasa cemburu atau tidak nyaman dengan hubungan pasanganmu sebelumnya, atau jika dia menghabiskan waktu bersama dengan mantannya. Nah, cemburu semacam ini bisa muncul karena rasa tidak percaya diri atau perasaan bahwa kamu tidak lebih baik daripada mantan pasangan tersebut. Demi mengatasinya, sebaiknya kamu dan pasangan menghormati dan memahami masa lalu masing-masing, serta membangun kepercayaan dan komunikasi yang kuat di antara kalian. Jika perlu, bicarakan perasaan cemburu dengan terbuka dan jujur, dan cari solusi bersama untuk mengatasi ketidaknyamanan yang ada. Yang ketiga, cemburu terhadap teman atau circle pasangan. Cemburu terhadap teman atau circle pasangan juga bisa jadi masalah dalam hubungan. Apa kamu pernah begini? Kamu mungkin merasa cemburu atau insecure karena pasanganmu punya hubungan yang dekat dengan teman-teman atau rekan kerja tertentu. Cemburu semacam ini bisa muncul karena perasaan tidak terlibat atau tidak dihargai dalam circle pasangan, serta rasa takut akan pengaruh negatif dari orang-orang tertentu terhadap hubungan kalian. Sebaiknya, kamu dan pasangan membangun rasa saling pengertian dan percaya, serta memastikan bahwa komunikasi tetap terus terjaga. Bagaimanapun juga, kalian harus menghormati ruang pribadi dan kebutuhan sosial masing-masing sambil tetap menjaga keseimbangan antara hubungan asmara dan hubungan bersama orang lain. Yang keempat, cemburu terhadap kesuksesan atau pencapaian pasangan. Bagi sebagian besar orang, hal satu ini cukup tidak masuk akal, tapi ini memang benar-benar ada. Cemburu terhadap kesuksesan atau pencapaian pasangan juga bisa muncul dan jadi masalah yang mengganggu dalam hubungan. Kamu mungkin merasa cemburu atau tidak nyaman ketika pasanganmu mencapai kesuksesan atau pencapaian yang signifikan dalam karir atau kehidupan pribadinya. Ada baiknya kamu dan pasangan merayakan kesuksesan satu sama lain dan saling support dalam mencapai tujuan masing-masing. Komunikasi terbuka dan mengapresiasi pencapaian masing-masing juga sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat dan sehat dalam hubungan. Yang kelima, cemburu terhadap perhatian dari orang lain. Cemburu terhadap perhatian atau pujian dari orang lain terhadap pasangan juga bisa muncul dan jadi sumber ketidaknyamanan dalam hubungan. Kamu mungkin merasa cemburu atau insecure ketika pasanganmu menerima perhatian atau pujian dari orang lain, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Sebabnya adalah karena ada perasaan tidak dihargai atau perasaan tidak aman terhadap hubungan, serta rasa takut akan persaingan atau pengaruh orang luar terhadap keintiman kalian. Untuk mengatasinya, kamu dan pasangan perlu membangun kepercayaan dan komunikasi yang kuat satu sama lain, serta menetapkan batasan-batasan yang sehat dalam interaksi dengan orang lain. Tidak ada salahnya menghormati privasi dan batasan pribadi masing-masing, sambil tetap mempertahankan keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan.
Yang keenam, cemburu terhadap waktu yang dihabiskan secara terpisah. Cemburu terhadap waktu yang dihabiskan secara terpisah juga bisa menjadi masalah dalam hubungan. Kamu mungkin merasa cemburu atau tidak nyaman ketika pasangan menghabiskan waktu secara terpisah untuk melakukan kegiatan atau hobi yang dia sukai tanpa kehadiranmu. Padahal, solusinya cukup sederhana. Kamu dan pasangan perlu membangun kepercayaan dan pengertian serta menghargai kebutuhan masing-masing untuk waktu sendiri atau untuk menjalani kegiatan yang berbeda. Komunikasi terbuka tentang ekspektasi, kebutuhan, dan batasan dalam hubungan juga bisa membantu mengatasi cemburu ini dengan lebih baik. Memang, cemburu adalah emosi yang kompleks dan alami dalam hubungan, namun ini juga bisa menjadi sumber konflik dan ketidaknyamanan jika tidak dihadapi dengan baik. Dengan mengetahui dan memahami 6 bentuk cemburu yang bikin pasangan terganggu, kamu dan pasangan bisa kerjasama untuk mengatasi ini dan membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat. Siap mengubah rasa cemburu menjadi peluang untuk lebih mengenal satu sama lain dengan lebih baik lagi? Nah, itulah 6 bentuk rasa cemburu yang bikin pasangan terganggu. Mulai dari cemburu berlebihan yang tidak beralasan, cemburu pada masa lalu atau mantan pasangan, cemburu terhadap teman atau circle pasangan, cemburu terhadap kesuksesan atau pencapaian pasangan, cemburu terhadap perhatian dari orang lain, dan cemburu terhadap waktu yang dihabiskan secara terpisah. Semoga video ini bisa membantumu agar tidak memiliki 6 bentuk rasa cemburu seperti di atas yang membuat pasanganmu merasa terganggu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan.